Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dina Jahyani dengan NIM 244110032. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi asosiasi dengan algoritma a priori dan Python pada online retail. Nah, di sini untuk pendahuluan latar belakang sendiri, persaingan di dunia bisnis yang semakin ketat membuat para pelaku bisnis harus berpikir lebih keras dalam menyusun strategi untuk menghadapi persaingan tersebut. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi diyakini dapat membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Data mining menyediakan beberapa metode dalam menghasilkan informasi penting dan tumpukan. Data-data yang dihasilkan dari proses penjualan yaitu data transaksi dan dapat diolah dengan menggunakan association rule. Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu aplikasi menggunakan teknik data mining algoritma a priori agar didapatkan pola penjualan sehingga dapat menggali dan mengolah data transaksi penjualan dan memberikan hasil berupa informasi yang bermanfaat bagi pihak yang terkait dalam membuat keputusan strategi penjualan, seperti letak penyimpanan barang, paket barang untuk promo, merekomendasikan barang kepada pelanggan, dan juga menjaga ketersediaan barang agar dapat mengatasi kendala pada bisnis retail dan meningkatkan intensitas penjualan barang. Nah, di sini ada dasar teori. Pada dasar teori ada data mining. Data mining dilakukan dengan tools khusus yang mengeksekusi operasi data yang telah didefinisikan berdasarkan model analisis. Data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang berada pada basis data yang besar yang selama ini tidak dapat diketahui tetapi mempunyai potensi informasi yang bermanfaat. Lalu pada data mining, fungsi-fungsi yang diterapkan pada data mining ada association, sequence, clustering, classification, regression, foresting, dan solution. Di sini ada market basket analysis, adalah asosiasi dalam data mining yang dapat menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. Lalu di sini ada association rule. Association rule adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Lalu di sini ada rumus analisis association didefinisikan sebagai suatu proses untuk menemukan semua aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk support dan syarat minimal untuk confidence. Lalu di sini ada algoritma a priori, termasuk jenis aturan asosiasi pada data mining. Selain a priori, yang termasuk pada golongan ini adalah metode generalized rule introduction dan algoritma hash-based. Analisis asosiasi adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiasi antara suatu kombinasi item. Nah, di sini ada metodologi dasar analisis asosiasi terbagi menjadi dua tahap, yaitu analisis pola frekuensi tinggi dan pembentukan aturan asosiasi. Di sini ada untuk algoritma a priori dalam bentuk visual code-nya. Ini ada sebagai berikut. Lalu kita di sini mengimplementasikan data ini dengan pada Python. Di sini saya menggunakan Google Colabs. Untuk yang pertama kita mendownload dataset pada link ini, dan ini untuk datasetnya sudah saya download dan saya sudah buka di Excel. Lalu di sini ada langkah yang pertama yaitu mengimport library yang diperlukan. Lalu untuk langkah yang kedua ada menload dan mengeksplor data. Memuat data. Ini adalah untuk hasil runnya. Lalu di sini ada mengeksplor kolom data dan mengeksplor berbagai wilayah transaksi. Di sini ada United Kingdom, France, Australia, Netherlands, Jerman, Norway, Aire, Switzerland, Spain, Poland, Portugal, Italia, dan lain-lain. Lalu untuk yang ketiga ada membersihkan data. Di sini adalah menghapus ruang ekstrak dalam deskripsi, lalu menghapus baris tanpa nomor faktur, lalu menghapus semua transaksi yang dilakukan secara kredit. Lalu langkah yang keempat ada memisahkan data sesuai dengan wilayah transaksi.
Di sini ada transaksi yang dilakukan di Perancis, transaksi yang dilakukan di United Kingdom, lalu di sini transaksi yang dilakukan di Portugal, dan transaksi yang dilakukan di Sweden. Dan ini untuk hasilnya. Lalu langkah yang kelima ada pengkodean data dengan hot encoding. Mendefinisikan fungsi hot encoding untuk membuat data sesuai dengan library yang bersangkutan. Di sini ada pengkodean dataset, dan ini untuk hasil runnya. Dan untuk selanjutnya langkah ke-6 adalah membangun model dan menganalisis hasilnya. Membangun model, mengumpulkan aturan yang disimpulkan dalam data frame, dan ini untuk hasil runnya. Lalu di sini ada dengan negara United Kingdom, ini hasil runnya, dan di sini ada dengan negara Portugal, ini untuk hasil runnya, dan ada negara Sweden. Nah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan. Data mining dengan menggunakan tools Google Colab yang diperoleh menunjukkan bahwa program tersebut layak untuk digunakan karena aturan asosiatif yang dibentuk dan nilai support yang dihasilkan sama dengan output program yang dikembangkan. Informasi keterkaitan antara item yang dihasilkan merupakan aturan asosiatif yang memiliki nilai leaf sama dengan 1 atau lebih dari 1. Hasil pengolahan data mining dengan menggunakan algoritma a priori dapat digunakan untuk mencari aturan asosiatif dari data transaksi penjualan. Lalu yang ada sehingga dapat dijadikan sebagai penunjang informasi dalam pengambilan keputusan strategi penjualan, baik untuk tujuan meningkatkan intensitas penjualan ataupun mempersiapkan stok barang yang diperlukan ke depannya, ataupun mengatasi permasalahan stok barang yang menumpuk di gudang agar dapat berkurang. Waktu pemrosesan data mining dengan algoritma a priori sangat bergantung pada nilai minimum support. Semakin besar nilai minimum support, maka waktu pemrosesan akan semakin lama. Sedangkan semakin kecil nilai minimum support, maka waktu pemrosesan akan lebih cepat. Untuk menghasilkan hasil aturan asosiasi yang kuat, maka diperlukan penggunaan data dalam jumlah banyak. Semakin banyak data transaksi yang diproses, itu semakin baik, karena informasi yang dihasilkan dapat lebih teruji kebenarannya. Data yang digunakan disarankan menggunakan data terbaru karena pola belanja terkadang berubah-ubah setiap waktu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.